FM Radio Komunitas Wijendra. Om Swastiastu, selamat pagi DJ listeners. Senang sekali hari ini bareng saya Kartini dan Roy Parwata sebagai operator yang bertugas di program Lentera Wijendra. Tentunya hari ini spesial sekali karena bersama Diskominfo Provinsi Bali yang akan membahas topik spesial yaitu etika berinternet. Namun sebelum kita membahas lebih mendalam lagi topik kita pada hari ini, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan dua narasumber yang sangat luar biasa dari Diskominfo Provinsi Bali yang sudah hadir pada hari ini. Untuk itu kami persilakan untuk kedua narasumber untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih Kak Kartini. Perkenalkan saya Ananta Wijaya dari Diskominfo Provinsi Bali. Jadi saya dari jabatan Sandiman Ahli Pertama dan ada rekan saya juga di sini. Perkenalkan, nama saya Nyoman Triyokusuma dengan jabatan Peranata Komputer Ahli Pertama. Di mana tugas saya di sini ini biasanya ke teknis ya. Jadi biasanya kalau misalnya ada kerentanan itu atau misalnya website yang ada kerentanan, kita yang ngecek kayak gitu. Kemudian ada monitoring juga aset-aset di Diskominfo Provinsi Bali kayak gitu. Oke, terima kasih. Hari ini udah ada Kak Ananta dan juga Kak Oman. Tadi tuh Kak Ananta juga sudah memperkenalkan diri bahwasanya di Diskominfo sebagai Sandiman Ahli Pertama. Nah, kalau boleh tahu nih, kan tadi Kak Oman udah menjelaskan juga kalau Kak Ananta sendiri tugasnya Sandiman Ahli Pertama ini sebagai apa ya kira-kira? Ya, kebetulan untuk tugas dari Sandiman Ahli Pertama itu adalah untuk mengamankan informasi. Jadi kita mengamankan informasi yang ada dari perangkat berupa elektronik maupun non elektronik. Misalnya kalau elektronik itu ada dari website, jadi kita mengamankan informasi dan data yang ada dari website tersebut. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Ananta dan Kak Oman. Terima kasih sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Dan sebelum kita beranjak juga, tadi kan kita sudah sampaikan bahwasanya topik hari ini itu adalah etika berinternet. Nah, ngomongin etika berinternet, sebelumnya apa sih itu etika berinternet dan mengapa hal itu sangat penting sekali di era digital ini? Jadi kalau kita lihat dari namanya ya etika. Jadi kalau etika berinternet itu sebenarnya adalah sebuah panduan atau norma atau aturan yang bisa kita ikuti supaya nanti saat kita berinternet itu menjadi aman dan nyaman. Jadi contoh kecilnya saja, misal di internet kan bukan kita sendiri ya yang ada. Jadi di sana itu ada pengguna-pengguna lain juga yang mereka juga itu adalah manusia juga kan. Nah, jadi saat kita ingin mengomentari pesan yang mereka kirim ataupun juga kita ingin mengumpulkan pendapat, itu kita harus tahu kalau yang kita ajak bicara itu juga manusia. Jadi kita harus mempunyai norma-norma atau aturan yang perilaku yang supaya nanti ketika kita mengajak mereka untuk saling berkomunikasi itu menimbulkan rasa aman dan nyaman seperti itu. Dan kenapa ini penting? Jadi ini tuh penting karena sekarang itu kan internet sudah sangat-sangat luas ya. Karena sekarang mungkin anak SD ataupun anak di bawah anak masih kecil ya. Itu tuh pasti juga menggunakan internet ya rata-rata. Jadi mulai dari anak kecil saja sekarang sudah menggunakan internet. Jadi kita mungkin harus membiasakan untuk mengajari mereka gimana sih etika untuk menggunakan internet. Seperti itu, Kak. Oke, jadi itu tadi adalah yang dimaksud dengan etika berinternet dan memang sangat penting sekali ya. Apalagi sekarang memang perkembangan teknologi itu sangat pesat sekali. Nah, itu dari Kak Ananta. Nah, kalau selanjutnya nih ada pertanyaan untuk Kak Oman. Jadi menurut Kak Oman itu ada nggak sih contoh perilaku berinternet yang dianggap tidak etis tetapi sering kita lakukan nih tanpa kita sadari? Oke, untuk perilaku yang tidak etis itu sebenarnya sangat banyak ya. Jadi yang sudah dianggap biasa oleh khalayak umum, cuma sebenarnya itu tidak etis.
Yang pertama itu adalah menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Jadi terkadang kita itu menerima informasi dari internet, kemudian ini kayaknya perlu di-share nih ke grup keluarga misalnya kayak gitu kan. Nah kemudian di-share tanpa verifikasi, padahal sebenarnya informasi itu kalau misalnya dicek itu adalah hoax. Jadi kita sudah tertipu, terus di anggota keluarga kita juga ketipu. Jadi itu merupakan salah satu yang sudah dianggap biasa tanpa yang sudah biasa dilakukan, tapi sebenarnya itu tidak etis. Kemudian yang kedua yaitu screenshot percakapan pribadi. Jadi kita nge-screenshot nih waktu kita chatting sama teman atau misalnya gebetan misalnya kayak gitu kan. Kita chatting sama mereka, kemudian kita screenshot kirim ke orang lain. Kita chatan kayak gini nih kayak gitu kan. Nah itu merupakan salah satu tindakan yang tidak etis. Kenapa? Karena itu melanggar privasi dari lawan dari yang kita ajak komunikasi gitu kan. Jadi itu juga kalau misalnya tanpa izinnya mereka untuk di screenshot kan juga sebenarnya nggak boleh kayak gitu kan, kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah stalking dengan berlebihan ya. Jadi kalau misalnya kita stalking secara berlebihan, apalagi setelah kita stalking itu di-share ke media-media yang lain, kita screenshot juga untuk dikirim ke grup-grup keluarga atau grup-grup teman-teman kayak gitu. Jadi itu sebenarnya nggak etis juga, tapi dianggap biasa oleh orang-orang. Kemudian yang keempat ini yang paling sering, yaitu menggunakan foto atau karya orang lain tanpa izin. Jadi kita kadang nih ngelihat mungkin stiker-stiker di WhatsApp tuh kan ada foto-foto teman-teman gitu yang mukanya lagi ada aibnya kayak gitu dipakai stiker kan. Itu sebenarnya nggak etis ya, karena itu tidak sepersetujuan dari orang yang mau dijadiin stiker. Sebenarnya itu nggak etis, cuma dianggap biasa jadi sekarang karena udahlah bercanda. Ya itulah makanya sekarang kita harus tahu bagaimana beretika dalam berinternet. Jadi kita harus menghargai juga lawan bicara kita, siapa yang kita ajak berkomunikasi seperti itu. Iya, karena kan sekarang juga sering sekali terjadi tuh, apalagi di kalangan anak remaja ya, sering sekali mengambil informasi tanpa tahu ini valid apa belum. Apalagi screenshot chat itu sepertinya memang sangat sering sekali terjadi ya. Iya. Oke, jadi itu salah satu contoh pelanggaran privasi juga berarti Kak Oman. Iya, betul. Nah dari Kak Oman tadi juga sudah disampaikan tuh salah satu contoh pelanggaran privasi orang lain. Nah jadi kita oper dulu ke Kak Ananta sekarang nih. Menurut Kak Ananta itu kenapa sih kita harus dan penting sekali nih menghargai privasi orang lain saat menggunakan internet? Baik, kalau untuk privasi ya kan kita sendiri bisa lihat kalau kita berinternet kita juga membawa data pribadi ya di sana. Nah di sini yang ingin ditekankan adalah bahwa data pribadi itu sangat penting sebenarnya untuk dilindungi. Jadi data pribadi itu juga ada undang-undangnya, ada undang-undang perlindungan data pribadi, dan begitu pula di internet. Jadi kita menghargai privasi dari orang lain tersebut, kita juga menghargai data pribadi yang mereka bawa kayak gitu. Dan supaya data pribadi yang mereka punya itu tidak disebarluaskan di internet, kemudian juga disalahgunakan seperti itu. Jadi memang sangat penting sih untuk melindungi atau menghargai privasi atau data pribadi milik orang lain tersebut, Kak. Berarti jangan sampai hal yang kita lakukan itu dapat merugikan orang lain. Betul, Kak. Oke, nah untuk berikutnya nih, kan sekarang itu perkembangan AI dan teknologi itu semakin pesat tentunya ya. Jadi ada nggak sih salah satu tips mungkin untuk beretika yang lebih baik dalam berinternet di tengah perkembangan AI dan teknologi baru ini? Oke, untuk etika dalam berinternet di tengah perkembangan AI ya. Jadi sekarang nih kita udah sangat pesat ya AI ini ya, mulai dari ada deepfake yang itu dimana kita itu bisa meniru wajah orang lain, tapi sebenarnya dia tuh nggak ngomong seperti itu. Misalnya nih, aku Oman, kemudian aku pakai wajahnya Ananta, terus ngomong hoax lah tak bilang gitu kan. Jadi itu sebenarnya udah gampang banget sekarang. Nah sekarang bagaimana etikanya? Jadi kita tuh
harus tidak menyalahgunakan AI ini untuk menipu orang lain, terutama orang-orang tua yang sebenarnya mereka itu sangat rentan ya, di mana mereka itu kadang mereka itu nggak tahu nih teknologi ini udah secanggih ini ternyata gitu, bisa menirukan suara, bahkan menirukan wajah, gerak-gerik dan lain-lain sebagainya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan juga, jangan sampai AI, kecanggihan teknologi ini kita gunakan sebagai untuk menipu orang lain gitu. Kemudian ada yang kedua itu ada transparansi penggunaan AI. Jadi sekarang kan tuh banyak ada karya-karya kayak gambar, lukisan, kemudian ada video kan. Itu kalau misalnya memang pakai AI ya udah pakai isi aja label kita pakai AI kayak gitu kan. Nggak usah melabeli itu bahwa itu karya kita sendiri. Jadi kayak gitu. Itu kemudian yang ketiga itu tetap menghargai hak cipta ya. Jadi kita kan di sini nih data yang di training untuk AI itu biasanya menggunakan karya-karya orang lain kan. Jadi misalnya kayak mungkin kita pernah lihat itu trennya itu tren anime Ghibli ya. Ya, anime Ghibli. Jadi itu kan sebenarnya itu melanggar hak cipta sebenarnya ya. Tapi itu banyak yang sampai jual-jual menjual-jual foto, misalnya foto diganti ke tema Ghibli kayak gitu kan. Jadi itu sebenarnya itu udah nggak menghargai kreatornya kayak gitu. Itu sih Kak Kartini. Iya, jadi kembali lagi jangan sampai apa yang kita lakukan itu merugikan orang lain tentunya. Betul. Ya. Apalagi sekarang memang perkembangan teknologi itu sangat-sangat pesat sekali, dan orang tua itu seringkali rentan ya, karena tidak bisa membedakan di mana memang itu editan dan mana memang dia itu real seperti itu. Nah, lewat dari AI sekarang juga media sosial itu kan semakin juga berkembang pesat tentunya. Nah, ada nggak sih tips untuk menjaga sopan santun gitu ya saat berkomunikasi di media sosial? Mungkin dari Kak Ananta? Kalau untuk menjaga sopan santun, sebenarnya kita dari diri sendiri sih. Jadi dari diri sendiri itu kita harus aware kalau kita di media sosial itu kita itu berhadapan dengan orang lain juga gitu. Dan beberapa bahkan kita nggak tahu orang lain tuh dia sebagai apa, bekerja seperti apa dan sebagainya. Kita nggak tahu mereka seperti apa, anonim lah gitu. Dan untuk menjaga itu, untuk mengantisipasi itu lebih baik kita untuk selalu tetap sopan santun. Sopan santun ini maksudnya kita bisa menghargai pendapat yang mereka berikan. Terus juga kita juga tidak menjelek-jelekkan pendapat tersebut, dan juga tidak memberikan sara ya. Kita tidak membuli apa yang mereka apa yang mereka komentari itu pendapat mereka. Dan seperti itu sih untuk menjaga sopan santun di dunia internet. Jadi intinya kita aware aja kalau kita di sini itu di dunia internet itu bersama juga dengan orang lain seperti itu. Jadi kita tetap aware dari diri sendiri, dan juga kita tahu bahwa yang kita ajak bicara itu juga adalah manusia juga gitu. Oke, jadi memang walaupun kita mungkin tidak bertemu dengan orangnya, tetap saja di media sosial itu kita tidak sendiri ya betul, kan. Jadi ketika kita berkomentar ataupun itu kadang tidak tahu ternyata itu menyakiti perasaan orang lain. Nah, ngomongin tadi tentang media sosial, tentang berkomentar nih, ada pertanyaan nih. Jadi kayak gimana sih etika yang baik dalam mengomentari karya, postingan atau pendapat orang lain? Mungkin dari Kak Oman? Oke, untuk etika dalam mengomentari karya atau postingan ataupun pendapat orang lain, ingat kalau misalnya kalian mau mengomentari karya, itu yang dikomentari karyanya ya, bukan orangnya ya. Jadi kadang-kadang kan kita ngelihat kalau misalnya orangnya ini ada kekurangan misalnya kayak gitu kan, bukan kita sih, tapi ada saya lihat di sosial media. Jadi terkadang kalau misalnya orang ini kekurangan terus tapi karyanya lumayan bagus, itu terkadang ada aja yang nyinyir untuk yang dihina, yang dikomentari itu adalah visinya tapi bukan karyanya. Jadi etika yang pertama itu adalah komentari karyanya.
Dan komentari itu komentar itu yang bersifat konstruktif. Jadi ada apa kekurangannya, apa kelebihannya, di mana yang perlu di improve kayak gitu. Jadi karya orang lain itu kita tuh bisa bikin orang tuh, oh saya salahnya di sini nih kalau di karya saya, oh kayaknya kurang di sini deh dan perlu diimprove di sini. Dan kemudian jangan terlalu banyak nyinyir juga ya untuk mengomentari karya orang lain, karena kita lihat saya lihat juga di Instagram itu ada karya fotografer ya sebenarnya. Fotografer dia nge-share ke Instagram itu foto-fotonya biasa-biasa saja, tapi karena dia mau mencoba sebenarnya itu mau mencoba, jadinya seiring waktu dia berkembang lah kayak gitu ya, berkembang. Tapi di awal-awal saya lihat komentarnya itu banyak yang nyinyir, tapi di balik banyak yang nyinyir itu ada yang menyemangati dia juga, dikasih tahu di mana yang kurang. Jadi semakin lama dia berkembang juga skillnya untuk di fotografi kayak gitu. Dan juga perhatikan juga etika dalam berkomentar itu, pikirkan juga perasaan yang kita komentari. Misalnya kata-kata yang kita ketikkan itu apakah akan menyinggung perasaan orang lain atau tidak. Kenapa? Karena kita tahu ada slogan mungkin ya, jarimu harimaumu gitu ya. Jadi kadang-kadang kita ngetiknya tuh ngasal, jadi apapun yang ada di pikiran kita langsung masukkan ke komentar kayak gitu kan. Terkadang orang lain itu kan nggak tahu kita keadaan mentalnya seperti apa kan. Jadi kalau misalnya mereka tuh nggak bisa menerima komentar nyinyir tersebut, mungkin dia kayak kena mental ya jadinya, kena mental, jadi nggak mau berkarya lagi jadinya. Jadi itu yang perlu diperhatikan juga untuk teman-teman. Jadi pikirkan juga perasaan orang lain seperti yang sudah disebutkan tadi oleh Kak Anantanya. Itu yang kita ajak berkomunikasi itu adalah orang juga. Jadi perhatikan juga perasaan orang lain ketika berkomentar. Seperti itu Kak Kartini. Baik, seperti yang Kak Oman tadi bilang juga ya, kalau biasanya mulutmu harimau, tapi kalau sekarang di media sosial itu adalah ketikanmu harimaumu. Iya, jangan sampai ketikan kita itu membuat orang mengalami mental down. Mungkin orang itu kita kan tidak tahu ya, mungkin mentalnya sedang mengawali perjalanannya, tetapi langsung mendapatkan kritik yang pedas. Kadang itu malah membuat ragu untuk berkembang seperti itu. Jadi lebih baik apabila kita ingin berkomentar, berikanlah komentar yang membangun seperti itu Kak Oman ya. Iya betul. Oke, DJ listeners, kita akan kembali sesaat lagi setelah informasi berikut. 107,7 FM Radio Komoditas Tujendra. Hai DJ listeners, kembali lagi bersama saya Kartini dan tentunya masih bersama Diskominfos Provinsi Bali. Nah, kalau tadi kita membahas tentang etika yang baik dalam mengomentari karya, postingan dan juga pendapat tentunya. Nah, kalau berikutnya kita akan bertanya terkait dengan etika yang harus dipertahankan atau diperhatikan saat mengambil atau membagikan konten milik orang lain. Jadi kalau teman-teman sering lihat konten yang sering dibagikan itu kan sebenarnya konten kebanyakan video. Nah, untuk membagikan konten itu sebenarnya pertama itu dilihat apakah konten tersebut memiliki sumber. Jika memang memiliki sumber, kita harus mencantumkan sumber tersebut. Jadi setiap konten yang kita bagikan itu harus dicantumkan sumbernya. Karena itu kan kontennya mungkin saja ya sudah dibuat dengan susah-susah gitu. Kadang-kadang tuh saya sering melihat kalau konten tuh sering dibagikan dari satu platform ke platform lainnya. Misal dari platform Instagram kemudian dibagikan ke platform TikTok. Dan kemudian konten yang dibagikan tersebut tidak diberikan sumbernya, tetapi dia malah yang dibagikan tuh malah yang lebih rame view-nya gitu. Jadi itu kan sebenarnya kurang menghormati, kurang menghargai apa yang sudah dibuat oleh kreatornya tersebut ya. Jadi ya pertama itu harus mencantumkan sumbernya. Kedua kita juga harus tahu kalau setiap
konten tersebut itu apakah memiliki lisensi digitalnya. Jadi kalau misalnya dia memiliki lisensi, kita harus aware ini tuh boleh seperti apa dan apa saja gitu. Misalnya kalau lisensinya ini nggak boleh diubah gitu, nanti jangan diubah untuk konten tersebut seperti itu. Kebanyakan kan yang kita lihat bahwa satu konten itu kemudian diedit, dibawa ke platform lainnya. Nah, apakah sebenarnya konten tersebut boleh diedit, itu bisa dilihat dulu lisensinya gitu. Kemudian yang ketiga itu apakah konten tersebut konten tersebut apakah boleh diubah, kemudian digunakan untuk hal-hal yang lain gitu, hal-hal yang berbahaya gitu. Nah, jadi sebenarnya kok konten-konten ini untuk menjelekkan orang lain seperti itu konten-konten ini misalnya diubah, diedit dan diberikan kata-kata di dalamnya gitu, seperti foto kayak gitu. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Jadi seperti itu sih untuk etika dalam membagikan konten. Jadi konten yang harus dibagikan itu pertama harus berisikan sumbernya, kemudian yang kedua itu pahami lisensi untuk membagikan kontennya jika memang ada ya, karena beberapa seperti konten lagu seperti itu punya hak ciptanya sendiri seperti itu. Yang ketiga, jangan menggunakan konten tersebut untuk hal-hal yang tidak baik seperti itu, diubah untuk menjelekkan orang lain misalnya gitu. Oke, jadi lebih ke kita menghargai hak cipta milik orang lain juga ya. Betul. Selain itu, ketika kita mengambil hak mungkin menyebarkan atau membagikan konten seperti itu, kadang juga itu dapat memicu salah tangkap informasi. Betul. Belum tentu valid, karena kan kadang orang itu dengan gampangnya memotong-potong video Iya, juga. betul. Itu salah satu contohnya berarti Iya. ya. Oke, nah berbicara tadi tentang konten, untuk selanjutnya ada nggak sih cara untuk memberikan kritik atau opini di internet tanpa menyinggung orang lain sekaligus menghindari cyberbullying, karena sedang marak juga sekarang itu tentang cyberbullying seperti itu. Mungkin dari Kak Oman? Oke, untuk cara memberikan kritik tanpa menyinggung dan menghindari cyberbullying ya. Nah, kita ketahui bahwa kritik dan cyberbullying itu berbeda ya. Jadi kritik itu sifatnya membangun, sedangkan cyberbullying itu sifatnya itu untuk menjatuhkan orang lain. Nah, di sini nih kita bisa menggunakan formula apresiasi dulu, kemudian kritik, baru saran. Misalnya nih, contoh lah yang tadi saya sebutkan itu bahwa ada fotografer lah, kita komentari untuk fotonya. Yang pertama itu oke, ini menurut saya ini sudah cukup bagus, akan tetapi pertama itu kan sudah ada apresiasi dulu, yang kedua itu ada kritik. Tapi di sini nih ada kurang nih, misalnya di lightingnya kurang atau di editannya kurang gitu kan. Nah, nantinya di terakhir itu ada apresiasi saran. Saran itu diberikan, misalnya nih saran, misalnya editannya tuh mungkin warnanya nih jangan terlalu ngejreng ke warna kuning kayak gitu misalnya kan. Terus kemudian untuk pencahayaannya bisa diperbaiki lagi, misalnya exposure-nya di settingnya kayak gini nih. Nah, itu kan sudah lengkap nih formulanya. Itu bisa membantu orang juga untuk berkembang lah gitu ya. Jadi kita ngasih kritik dan kritiknya itu bikin orang itu berkembang lah. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk cyberbullying itu kan kita langsung pakai ini karyanya jelek nih kayak gitu. Jangan kayak gitu, ini karyanya jelek, mending yang sering kita lihat itu bakat yang bagus untuk dipendam mungkin kayak gitu kan. Ya mungkin kita sering ya kayak gitu. Itu sebenarnya itu kan menjatuhkan orang ya. Kita nggak tahu keadaan mental orang itu seperti apa kan. Jadi ingat juga buat teman-teman yang yang lihat orang lain ngebully atau komentar bullying itu jangan diikuti ya. Lebih baik diam, atau kalau memang sudah diverifikasi bahwa orangnya ini adalah korban, coba bela korbannya. Jangan sampai dia sendiri untuk menerima bullying kayak gitu. Jadi kita coba untuk hilangkan bullying di internet kayak gitu. Oke. Itu sih Kak Kartika.
Iya, jadi kita apresiasi dulu karyanya, baru kita berikan kritik seperti itu. Karena kadang juga mungkin seseorang yang baru memulai langsung diberi kritik, kadang salah paham juga ya. Mungkin dikira membuli atau bagaimana. Jadi lebih baik memang kita apresiasi dulu karyanya, baru kita lengkapi dengan kritiknya. Oke, terima kasih Kak Oman. Nah, untuk selanjutnya saya ada juga pertanyaan untuk Kak Ananta nih. Nah, bagaimana sih etika mengirimkan informasi di media sosial seperti WhatsApp atau Telegram agar tidak menambah penyebaran hoax nih Kak Ananta? Baik, jadi untuk mengirimkan lewat media sosial suatu informasi, mungkin kita pastikan dulu ya dari pengirimnya siapa. Jadi kalau misalnya pengirimnya adalah orang yang kita percaya, orang yang kita kenal, kita bisa lebih lebih yakin kalau ini tuh bisa dibagikan seperti itu. Tapi kalau misalnya yang mengirimkan nih, misalnya nomor tidak dikenal ataupun orang yang kita tidak tahu, kontak yang tidak kita kenal, itu mungkin kita bisa melihat dulu isinya apa gitu. Isinya di dalam misalnya link ya, isinya di link tersebut itu apakah websitenya itu apakah benar seperti itu, apakah itu dirasa bukan website asli gitu. Jadi bisa dilihat cross check kontennya di dalam link tersebut. Nah, ketika dirasa itu adalah website yang resmi, kemudian ketika dirasa itu adalah konten yang dirasa oh ya ini benar gitu, ya kita bisa juga untuk kita berani untuk melakukan sharing seperti itu. Dan juga yang selanjutnya itu juga bisa dilihat juga saat itu dirasa hoax itu, kita juga bisa untuk mengecek juga di internet keaslian dari konten tersebut. Jadi gimana sih, kita bisa lihat dari judulnya dulu, kemudian kita lihat di internet apakah ada berita yang sama juga gitu. Jangan-jangan di internet itu malah muncul berita tersebut adalah hoax seperti itu. Jadi kita bisa mengecek, double check ya untuk keaslian dari link yang diberikan ataupun informasi yang mau disebarkan. Seperti itu sih Kak. Oke, terima kasih Kak Ananta, karena memang sering terjadi sekali ya penyebaran ada link-link yang tanpa kejelasan. Jadi memang penting sekali untuk kita cek kembali apakah informasi itu valid atau tidak di sumber-sumber yang memang dia kredibel kayak gitu. Oke, nah untuk selanjutnya nih, tadi ngomongin penyebaran berita hoax. Nah, kalau berikutnya ada nggak sih cara kita untuk bersikap bijak saat menemukan konten provokatif dan menyesatkan nih? Kak Oman mungkin ada? Mungkin cara bersikap bijaknya itu ya, yang pertama itu mungkin ketika kita ngelihat pertama kali untuk konten yang menyesatkan ya, apalagi yang sangat sensitif itu yang paling bisa bikin kita itu emosi ya. Itu adalah konten sara ya. Jadi kadang-kadang kita dapat info kayak gini, tiba-tiba udah ada kesel banget nih gitu kan, mau nge-share ke grup keluarga gitu. Nah, di sanalah kalian harus mengendalikan diri, kalian stop dulu, tenangkan diri, kemudian cek faktanya, verifikasi dulu apakah informasi yang kamu lihat di internet itu apakah benar atau enggak. Kemudian verifikasi juga mungkin bisa kalian cek di cekfakta.com, kemudian ada turnbackhoax.id. Di sana bisa kalian cek juga fakta-faktanya. Nah, kemudian kalian bisa juga untuk kalian verifikasi, misalnya nih kalian dapat video A, terus kemudian itu kalian verifikasi apakah ada berita lain yang sama, misalnya seperti itu kan. Misalnya kalau misalnya udah sama nih, ada banyak sumber dan ada sumber-sumber yang kredibel ya, terverifikasi itu harus verifikasi dulu itu apakah nggak hoax atau hoax kayak gitu kan. Kemudian perhatikan juga tanggal publikasi ya. Jadi kadang-kadang kita juga menerima informasi yang sudah bertahun-tahun yang lalu ya, kayak video udah 5 tahun yang lalu dan di-share sekarang dan baru viral sekarang, tiba-tiba itu naik lagi kan. Jadi kalian harus cek juga untuk tanggal publikasinya, apakah ini
benar beritanya atau tidak, kayak gitu sih. Iya, jadi penting sekali juga kita sebagai masyarakat yang menggunakan teknologi sekarang di era ini, penting sekali tuh juga untuk kita meningkatkan literasi media kita juga. Betul. Berarti ya. Jadi kita harus cek kembali apakah valid atau tidak, sumbernya juga kapan gitu, agar Iya. tidak merugikan diri sendiri apalagi orang lain juga, berarti Kak Betul. Oman ya. Nah, untuk selanjutnya sendiri ini apa aja sih etika yang harus dijaga saat bekerja atau belajar menggunakan platform digital, Kak Ananta? Baik, jadi untuk etika yang perlu dijaga saat menggunakan platform digital, platform digital itu kan sebenarnya sebuah aplikasi digital ya yang kita gunakan untuk misalnya bekerja ataupun belajar. Dan untuk apa saja sih hal-hal tersebut, etikanya itu ada yang pertama yang tadi untuk melindungi data pribadi kita. Jadi kita sebagai yang menggunakan platform digital tersebut, kita harus tahu kalau data yang kita punya itu juga ada di platform digital tersebut. Jadi jangan terlalu untuk melakukan share data pribadi kita. Jadi kita harus aware kalau data pribadi kita itu harus dijaga di sana gitu. Terus yang kedua itu adalah platform digital yang kita gunakan, kita harus menggunakannya dengan baik. Jadi misal jika platform digital yang kita gunakan itu mempunyai aturan-aturan gitu. Jadi kalau misalnya ada panduan untuk cara menggunakannya, kita harus mengikuti panduan tersebut. Kemudian untuk platform digital tersebut kita harus melakukan efisiensi waktu juga dengan menggunakan itu. Jadi kan platform-platform yang digital yang digunakan itu kan untuk mempercepat pekerjaan ya, mempercepat pekerjaan. Itu jadi kita harus bisa melakukan efisiensi di sana dengan menggunakan platform digital tersebut. Pekerjaan yang kita kerjakan itu akan makin cepat selesainya. Seperti itu sih Kak untuk itu. Oke, terima kasih Kak Ananta. Nah, untuk selanjutnya, mengingat perkembangan teknologi yang berkembang begitu pesat nih, jadi apa sih peran orang tua atau guru dalam menanamkan etika berinternet pada anak, Kak Oman? Oke, untuk peran orang tua dan guru ini sangat besar juga ya. Kenapa? Karena orang tua itu merupakan role model dari anak-anak. Kemudian kita tahu juga untuk guru itu adalah orang tua kita juga kan, kalau misalnya di sekolah kayak gitu. Itu merupakan menjadi role model. Karena di anak-anak itu biasanya mereka melihat dari orang tuanya kan, gimana orang tuanya berkomentar, gimana orang tuanya bersikap, itu akan diikuti. Jadi jika orang tua itu bijak dalam atau misalnya mengerti dengan etika berinternet, maka anak itu kemungkinan bakal mengikuti orang tuanya. Dia akan lebih lebih beretika lah di internet. Kemudian yang kedua yaitu dampingi ya anak-anak ya, jangan dilarang total. Kenapa? Karena kita tahu anak-anak itu kalau misalnya kita larang, anak-anak itu akan rasa ingin tahunya semakin pengen tahu nih gimana rasanya gitu kan. Jadi dampingi anak-anak, kemudian berikan mereka etikanya seperti apa, bagaimana cara menggunakan, kemudian jangan larang total lah kayak gitu. Jadi biar anak-anak juga tidak ketinggalan zaman juga kan. Misalnya ada informasi baru nih kan, kita tahu anak-anak zaman sekarang itu kan nyari informasi itu banyak di internet kan. Di internet, jadi banyak banget informasi baru setiap harinya. Jadi biar nggak ketinggalan zaman juga untuk anak-anaknya. Mungkin ada informasi AI terbaru nih, bisa bikin program baru dalam waktu 5 menit misalnya kayak gitu kan. Jadi anak-anak udah tahu misalnya kayak gitu. Dan dampingi juga untuk kegiatan edukasi sih sebenarnya. Kemudian tetapkan juga aturan dan batasan yang jelas. Misalnya nih dalam penggunaan sosial media atau misalnya handphone ataupun laptop, batasi juga untuk penggunaannya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sebagian besar yang bikin anak-anak itu antisosial itu karena handphone ya. Karena handphone, kebanyakan ngelihat handphone, jadi terkadang anak-anak itu nggak mau sosial sama
teman-teman. Padahal di masa-masa kecil itu mereka itu masa-masa senang-senang kan, bukan masa-masa liatin TikTok terus kayak doom scrolling namanya ya. Iya. Doom scrolling terus-terusan scroll atau tahu-tahu udah habis waktunya. Jadi ingat, batasi juga untuk anak-anak, temani dia, jangan hanya dikasih HP aja. Misalnya nih orang tua nih kadang-kadang juga kan langsung ngasih anaknya itu HP waktu masih kecil kan, waktu masih kecil. Jadi anaknya tuh pas megang HP scroll TikTok jadi diam gitu kan, orang tuanya tuh jadi tenang lah gitu kan. Sebenarnya tuh kan agak gimana ya, agak kurang ya kalau misalnya dilihat. Kenapa? Karena masa kecil anak-anak itu cuma sekali, dan kalau misalnya orang tuanya mengerti di mana di umur remaja bahwa anaknya itu nggak bakal balik lagi ke masa-masa kecil, itu pasti dibatasi lah anaknya untuk penggunaan sosial media. Kemudian untuk guru ya, ini untuk guru kita mungkin bisa diintegrasikan ya, untuk integrasikan sosial media itu sebagai media pembelajaran ya. Mungkin ada informasi-informasi dari influencer yang bagus misalnya tuh dari TikTok, dan itu sudah valid informasinya, bisa digunakan untuk media pembelajaran seperti itu. Jadi kan terkadang anak-anak itu time spend untuk menerima informasinya itu sangat sedikit ya. Misalnya 10 detik pertama aja nih untuk nonton video, apalagi kalau misalnya video edukasi kan terkadang anak-anak itu males nontonnya kan. Jadi mungkin ada influencer yang bagus cara pembawaannya, kemudian terverifikasi bahwa informasinya itu sudah valid, mungkin bisa itu diintegrasikan ke media pembelajaran seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi juga dengan orang tua. Edukasi etika berinternet harus beriringan dari sekolah dan juga dari rumah. Jadi nggak bisa kita satu-satu berbeda-beda. Kayak gitu Kak Kartini. Oke, jadi penting sekali memang ya peran orang tua dan juga guru dalam menanamkan etika berinternet pada anak. Jadi mulai dari mendampingi, mengarahkan, itu sangat penting berarti Kak Oman ya. Betul. Oke, untuk yang terakhir, untuk Kak Ananta dan Kak Oman, mungkin dimulai dari Kak Ananta dulu. Jadi mungkin ada kesimpulan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, terutama generasi muda nih, karena generasi muda itu sebagai pengguna aktif teknologi saat ini, agar mampu menerapkan etika berinternet yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari Kak Ananta dulu. Untuk generasi muda sekarang sih, mungkin kalau dari saya mungkin dimulai dari diri sendiri ya, untuk beretika yang baik di internet. Jadi kan beretika yang baik itu kan tujuannya untuk supaya ada rasa aman dan nyaman juga di internet itu. Jadi ketika dimulai dari diri sendiri membawa etika yang baik tersebut, kemudian kan orang lain yang ada di internet juga akan merasakan oh gini loh nyaman juga di internet gitu. Jadi kan sama-sama menginfluence gitu orang lain untuk merasakan etika berinternet yang baik gitu. Jadi dimulai dari diri sendiri sih Kak. Gitu. Oke, dari Kak Oman sendiri? Oke, untuk teman-teman generasi muda, ingatlah bahwa internet adalah cerminan dari diri kita di dunia nyata. Apa yang kita tulis, bagikan, dan komentari mencerminkan kita siapa sebenarnya kita. Sebelum menekan tombol post atau send, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya akan mengatakan ini jika berhadapan langsung dengan orang tersebut, apakah orangnya itu nyaman atau tidak, kayak gitu kan. Apakah saya akan bangga jika orang tua atau guru saya melihat postingan saya ini, seperti itu. Kemudian di era di mana jejak digital tidak bisa dihapus, mari kita bangun digital footprint yang positif. Jadilah netizen yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tapi juga cerdas secara etika. Gunakan internet untuk menyebarkan kebaikan, bukan kebencian, karena pada akhirnya teknologi hanyalah alat yang menentukan baik buruknya adalah manusia di belakangnya. Kayak gitu. Oke, baik, terima kasih Kak Oma dan Kak Ananta sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Kita membahas terkait dengan etika berinternet yang baik, karena memang perkembangan teknologi sangat pesat sekali dan memang juga kita harus ikuti. Tetapi harus juga nih kita pertimbangkan apa yang akan kita ketik, apa yang akan kita lakukan dalam bermedia sosial, dalam menggunakan internet, seperti itu. Terima kasih Kak Oman dan juga Kak Ananta dari Dinas dari Diskominfo Provinsi Bali pada hari ini. Dan DJ listeners,
tidak terasa sudah hampir 1 jam kebersamaan kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran narasumber dari Diskominfos Provinsi Bali. Langsung saja dari Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar, lantai 3 Gedung Yayasan Dwi Chandra. Saya Kartini dan Roy Parwata, operator yang bertugas, pamit undur diri. Akhir kata kami tutup dengan Prama Santi, Om Santi 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 Om.